Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sekilas saja ya, nggak usah masuk detail, membahas dua crypto exchange yang top lah di dunia. Para pemain kripto harusnya tahu mengenai crypto exchange ini. Nah, biasanya saya sering sebut dua crypto exchange yang besar gitu ya. Yang pertama yang pastinya yang terbesar yaitu Binance, orang pada tahu lah semuanya. Kemudian yang sering saya sebut juga Huobi. Nah, padahal masih ada lagi yang besar-besar, salah satunya adalah KuCoin. Jadi pada kesempatan kali ini, sekilas saya akan membandingkan mengenai crypto exchange Binance, yang katanya number one di dunia dari segi banyaknya orang yang bertransaksi di sana, dengan KuCoin. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti kita akan lihat. Review ini tidak bermaksud untuk membicarakan, oh ini pasti lebih baik dari ini. Karena tadi sudah saya katakan, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, yang mana pastinya cocok untuk orang tertentu yang ini, untuk orang yang lain yang ini, atau bisa dua-duanya bisa cocok buat satu orang. Karena ada beberapa pilihan di dalam crypto exchange ini. Pilihan dalam arti kata, oh dia lebih bagus di sini, saya juga mau itu. Tapi yang ini juga bagus di sini, saya mau itu juga, bisa juga. Oke? Jadi mari kita lihat apa itu perbedaan dari Binance dan KuCoin. Ya, kita lihat di sini yang pertama. Ini saya ambil dari sebuah website Stilt gitu ya. Anda bisa cek juga lah, Anda cari websitenya Stilt ini ya. Di sini dia kebetulan membandingkan KuCoin dengan Binance ya. Nah, pertama kali dia bahas KuCoin dulu ya. KuCoin ini sekarang ini berbasiskan atau berkedudukan di Hong Kong ya. Sebenarnya awalnya dia dari Tiongkok. Oke. Nah, tapi akhirnya crypto exchange ini harus pindah setelah Tiongkok itu melakukan crackdown, tanda kutip ya, memusuhi atau menghancurkan koin-koin kripto. Oke? Beritanya bilang demikian. Kan sudah saya bahas juga dalam beberapa kesempatan bahwa China, Tiongkok ini memusuhi cryptocurrency. Ya, makanya dia pindah ke Hong Kong. Nah, bisnis model dari KuCoin ini bersentralisasi gitulah ya, dengan banyaknya pilihan aset-aset kripto yang dapat Anda gunakan atau Anda tradingkan gitu ya. Nah, dengan track record juga yang baik dalam arti kata keamanan dan fee atau biayanya yang kompetitif ya. Ini adalah pilihan yang solid jika Anda mencari sebuah crypto exchange untuk Anda gunakan. Singkatnya demikian. Kemudian, Binance itu apa? Binance itu kebetulan juga berbasiskan atau berkedudukan di Hong Kong. Ya, kira-kira alasannya sama lah ya. Nah, bisnis modelnya katanya mirip dengan KuCoin ya. Memberikan akses dan trading yang mudah di antara pilihan-pilihan kripto aset yang banyak juga. Oke? Nah, dia juga apa ya? Mempunyai tier membership yang agak ke bawah gitu. Nanti saya terangkan ya, maksudnya agak ke bawah, lower membership tiers ya. Binance itu tidak memerlukan ID sama sekali. Dia nggak pernah minta KTP, nggak pernah minta paspor, kira-kira begitu ya. Jadi jika Anda tidak perlu akses ke membership yang tinggi gitu ya, Anda bisa masuk ke Binance secara anonimus
dengan kata lain tanpa harus memberikan ID gitu ya. Nah, tapi di sini kata-katanya dengan kata lain, mungkin kalau Anda memerlukan membership yang tinggi, mungkin diperlukan. Di sini kan nggak disebut detail, ya kan? Tapi dari bahasanya seakan-akan demikian. Dia punya 13 juta user, ya. Nah, sehingga menjadikan Binance ini sangat populer sebagai crypto exchange. Oke? Nah, bedanya apa KuCoin dengan Binance? Nah, KuCoin kalau kita bandingkan dengan Binance, menggunakan strategi bisnis yang sama sebenarnya. Dan memiliki struktur biaya yang mirip-mirip gitu ya. Nah, kebanyakan trader itu menemukan pilihan aset yang cukup banyak gitu ya. Level security-nya, keamanannya, customer support sistemnya ya. Juga plus minus hampir sama. Tetapi katanya ada sedikit perbedaan antara dua platform ini, ya kan? Sehingga Anda akan bisa secara setelah Anda melakukan riset Anda sendiri, ya, Anda akan temukan nih, oh ternyata KuCoin nih yang lebih cocok sama saya, sedangkan orang lain mungkin berpendapat Binance nih kayaknya yang lebih cocok dari saya. Fine-fine aja karena hampir mirip gitu ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Mari kita lihat pelan-pelan. Dari biaya, ya. Biaya yang dikutip oleh KuCoin atau Binance start dari 0,1%, ya. Biaya ini semakin lama semakin rendah gitu ya, jika Anda memasuki trading yang lebih besar. Iya, kalau yang kecil dikenakan 0,1. Tapi kalau trading Anda semakin besar nilainya, maka biayanya akan lebih kecil dari 0,1. Saya nggak usah bahas tiernya lah ya, tapi pokoknya lebih kecil dari 0,1 kalau Anda semakin besar. Nah, dikatakan di sini KuCoin memiliki tier atau susunan biaya itu yang lebih agresif ya, dan lebih kompetitif untuk user-user atau customer gitu ya, atau kliennya mereka yang masuk ke level yang lebih tinggi, ke trading yang besar-besar gitu ya. Dia lebih kompetitif, lebih murah lah, udahlah sebut aja demikian ya. Jadi dengan kata lain, jika Anda trading dengan volume yang besar ya, dengan level yang cukup tinggi, maka KuCoin itu jelas pemenangnya. Karena dia memberikan fee yang jauh lebih murah jika Anda tradingnya dengan volume yang lebih besar. KuCoin pemenangnya, Binance dalam hal ini kalah. Atau dengan kata lain, Binance ya untuk pemula lebih cocok gitu. Bukan berarti pemula nggak cocok buat atau tidak cocok dengan KuCoin, bukan. Tetapi lebih menguntungkan si pemula di Binance ya. Di sini dikatakan juga KuCoin memberikan dividen 50% dari keuntungan exchange ini atas tokennya sendiri ya. Masing-masing dia punya token ya. Si KuCoin memberikan dividen 50%. Nah, Binance tidak meminta deposit fee dan juga fee penarikan, tergantung dari asetnya ya. Token dari Binance biasanya digunakan untuk membayar fee di platformnya Binance ini ya, biasanya. Jika Anda berpikir Anda adalah small trader ya, tadilah pemula gitu ya, dan akan tetap di low level tadi ya, bukan pemain yang besar-besaran, maka fee structure dari Binance ini katanya lebih bagus dari KuCoin. Jadi sekali lagi tergantung Anda mau di mana. Nah, jika Anda menggunakan future market, Binance menjadi pemenangnya ya. Dia memiliki fee yang lebih baik dari KuCoin ya. Nah, jadi inilah fee structure dari masing-masing crypto exchange ini ya. Komparasinya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat komparasi aset yang dimiliki oleh dua crypto exchange ini. Kedua platform ini mempromosikan akses kepada ratusan altcoins ya, yang biasanya
susah untuk dibeli gitu ya. Sehingga tidak mengherankan jika baik KuCoin dan Binance memiliki pilihan yang sedemikian besar dari aset-aset kripto yang bisa Anda tradingkan. Binance katanya menawarkan 242 altcoin. Nah, tapi KuCoin cuma support 179 ya. Meskipun Binance lebih menang dari jumlah altcoin yang dia tawarkan, tetapi rata-rata trader kripto juga akan melihat fakta bahwa KuCoin itu nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Karena mungkin dia nggak perlu yang sebanyak Binance, kira-kira begitu. Tapi kalau Anda perlu altcoin yang KuCoin tidak punya, ya mau nggak mau Anda harus masuk ke Binance, kira-kira gitu. Tetapi rata-rata trader merasa itu bukan masalah, karena mungkin yang kelebihan di Binance itu mereka tidak pakai, kira-kira begitu, ya. Nah, ketika trading, Binance memberikan keleluasaan, kemudahan, akses bla 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 untuk melakukan trading dengan tokennya dan Tether. KuCoin juga memberikan fasilitas trading dengan tokennya sendiri yang berbeda dengan Binance tentunya, tetapi juga Neo dan BTC Cash, ya. Kemampuan untuk melakukan kemampuan untuk melakukan trading di token-token lain membuat KuCoin itu katanya lebih fleksibel. Tetapi fee atau biaya di Binance, ya, untuk trading dengan tokennya sendiri lebih kompetitif dibanding KuCoin. Oke? Nah, menarik ya? Menarik. Sekali lagi, saya tidak bermaksud mereview sampai ke sumsumnya, enggak. Ini garis besar ya. Kemudian, membandingkan customer service dari kedua crypto exchange ini. Nah, di sini dikatakan KuCoin memiliki customer service yang sedemikian cepatnya, incredibly fast. Incredibly fast kalau diterjemahkan bebas, tak terduga cepatnya, kira-kira begitu. Jadi keren lah maksudnya ya, customer service-nya cepat banget ya. Dia punya 24 jam Telegram support. Jadi kalau Anda pemakai Telegram, Anda bisa menghubungi customer service-nya 24 jam dan melakukan chatting dengan kecepatan yang cepat. Ya, responsif, kira-kira begitu. Nah, Binance juga melakukan, tetapi melakukan customer service melalui tiket. Tiket ini begini, misalkan Anda melakukan telepon lah, atau meng-email, atau telegram, atau apa, saya nggak tahu ininya strukturnya dia, Anda diberikan nomor tiket. Nanti Anda bisa cek berdasarkan nomor tiket Anda. Kalau misalnya udah sekian lama nggak dijawab, Anda bisa bilang, nomor tiket saya segini nih, kok mana belum ada jawaban? Itu maksudnya menggunakan tiket. Jadi, meskipun waktu tunggu responnya lebih cepat karena menggunakan tiket, ya, tingkat service yang Anda terima dari Binance, walaupun lebih cepat KuCoin gitu ya, tetap lebih baik dari crypto exchange lainnya. Dia cuma kalah sama KuCoin, kira-kira begitu. Dengan kata lain, meskipun dia pakai tiket dan kalah sama KuCoin soal kecepatannya, tetapi dibanding crypto exchange lainnya, dia tetap lebih cepat, ya. Jadi, di sini pemenangnya adalah KuCoin untuk customer service. Nah, yang benar-benar membedakan antara KuCoin dan Binance adalah bagaimana KuCoin mengotomasi trading dan lending, ya kan? Nah, di sini yang menarik. KuCoin memberikan over all its user, memberikan pemakai atau trader-trader yang melakukan trading di KuCoin ini robot trading gratis. Hebat. Binance tidak. Nah, the bot function, bot function dari fungsi dari robot dari KuCoin ini berlaku untuk trading market biasa dan market future, ya. Dikasih
gratis. Nah, tetapi Binance dia tidak, ya, dia tidak memberikan free robot dari dia sendiri. Di sini disebutkan does not offer a native, free boot. Dia tidak memberikan yang dari dia, tetapi robot-robot dari third party seperti yang sudah saya pernah bahas lah, salah satunya misalnya Royal Q, contohnya, bukan saya mempromosikan Royal Q ya. Ada orang bilang, Pak Chandra itu mempromosikan Royal Q. Enggak, saya hanya mereview. Nah, di sini Binance support third party robot, tapi dia tidak memberikan robotnya sendiri secara gratis seperti KuCoin. Oke? Jelas ya sampai di sini perbedaan KuCoin dengan Binance. Nah, di sini penilaian dari salah satu web, ya, mungkin di web lain nilainya agak berbeda, tetapi tetap secara nilai pemenangnya secara overall Binance dikasih nilai 9,8. Ya, KuCoin di bawahnya Binance 8,6. Tetapi bukan berarti 8,6 jelek gitu, tapi overall. Di sini disebutkan Binance itu baik untuk beginner maupun advance gitu ya. Nah, KuCoin kelebihannya baik untuk membeli dan menjual kripto dengan fee yang lebih kecil. Tadi kan makin banyak volume Anda, fee-nya lebih rendah. Itu kelebihan KuCoin ya. Ya, Anda bisa baca di sini lah ya. Dua-duanya sama. Kalau Binance disebutnya salah satu yang terbesar ya. Kalau yang KuCoin reliable, well established, bla 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 ya, plus minus mirip ya. Itu sekilas mengenai Binance dan KuCoin. Di sini disebutkan winnernya Binance. Tapi kalau Anda lihat lebih detailnya, ada juga kelebihan KuCoin, gitu ya. Jadi orang bisa saja, oh enggak lah, meskipun Binance itu the winner dalam hal ini, tapi saya tetap mau pakai KuCoin. Karena misalnya, KuCoin ngasih robot gratis. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, setelah saya membandingkan ini. Robotnya tadi saya sudah katakan free. Robotnya KuCoin free. Tidak ada bagi hasil. Hebat ya. Sudah free, tidak ada bagi hasil. Yang robot yang Anda beli pakai MLM gimana itu? Sudah bayar $100 kayak 6 bulan atau $120 kayak setahun. Ada bagi hasil lagi 80-20. Ini sudah free, tidak ada bagi hasil. Dan tidak dikasih secara MLM, ya sudah free, mau di MLM kan bagaimana gitu ya. Oh, Anda kenalkan si Anu, nanti kalau si Anu masuk, nanti saya kasih ini, nggak ada gitu. Saya kasih benefit, nggak ada. Jadi tidak secara MLM ya. Karena tidak secara MLM, Anda nggak usah capek-capek nyari downline gitu, seperti robot yang lain. Malah orang terpacu untuk cari downline sebanyak-banyaknya karena menghasilkan penghasilan tambahan buat dia. Ini nggak ada, bener-bener free pakai sana gitu ya. Nah, kemudian di sini, ya tadi yang sudah saya katakan ya, dari dia sendiri. Ya, kalau Binance kan dari mana-mana gitu. Ini dari dia sendiri. Nah, di sini harus saya tegaskan ya, bahwa satu, saya tidak sedang mempromosikan robot gratis dari KuCoin ya. Nanti ada yang bilang, oh Pak Chandra itu sekarang mempromosikan robot gratis KuCoin. Enggak, saya cuma ngasih tahu ada robot gratis gitu. Ya, jadi kalau Anda yang selama ini, aduh, aku mau belajar nih trading, cuman mau bayar $100 nih, 120. Waduh, lumayan tuh. Nah, ini Anda coba ini aja ya. Sekali lagi ya, saya bukan promosi, cuman ngasih tahu. Ya, tetapi ya, Anda harus punya basic trading kripto. Ya, kalau Anda sama sekali nggak ngerti trading kripto itu kayak apa, ya Anda belajar-belajar dulu deh ya. Kalau robot yang lain, mohon maaf, Anda blow on kayak apapun, yang penting bayar, pasang gitu ya, katanya tinggal duduk diam dapat duit. 4D kan, duduk diam dapat duit. Mau bodoh kayak apa, bisa begitu, asal Anda bayar. Ini enggak, Anda harus ngerti dulu trading kriptonya kayak apa, istilah-istilahnya gitu ya. Oleh karena itu, Anda harus belajar dulu gitu ya. Sehingga ya, jangan main habiskan uang Anda masukkan di sana. Karena nanti di situ Anda harus setting sejumlah parameter ya. Karena
Kalau ini katanya sekarang sudah hampir dipakai oleh 1 juta orang. Dikasih gratis. Kenapa KuCoin memberikan gratis? Ya karena supaya orang masuk ke KuCoin. Ini ada robot gratis supaya trading di situ. KuCoin nggak rugi juga karena menang kalah dia dapat fee kok. Iya kan? Dia dapat fee dari orang yang beli atau orang yang jual. Dia dapat fee. Ya, nggak rugi dia kasih robot tradingnya, ya kan? Tapi perlu dicatat ya, trading kripto itu maupun trading forex, trading emas, trading saham selalu ada resikonya. Jadi nggak ada cerita yang namanya trading itu selalu menang atau rata-rata menang banyak, kalahnya dikit. Itu bohong. Tapi kalau Anda percaya ada robot yang sedemikian saktinya, yang setiap bulan pasti menang minimum sekian, terserah lu coy. Tapi kalau Anda kenal trader gitu ya, nggak ada tuh. Bisa trader sehebat apapun, bulan lalu menang banyak, bulan ini kalah banyak bahkan loss. Nggak mencetak keuntungan. Bisa, ya. Nah, dia menggunakan algoritma artificial intelligence, kecerdasan buatan, yang bisa Anda customize. Jadi kalau dia dipakai oleh 1 juta orang, plus minus lah. Artinya ada 1 juta jenis robot yang disetting dengan parameter yang berbeda-beda. Kalau yang ahli mungkin dia bisa setnya dengan bagus. Nah, menariknya di sini Anda bisa copy orang punya robot, ya. Anda masuklah, Anda belajar lah ya. Di sini pilihan robotnya untuk di set. Ada yang spot grid, ada yang smart rebalance, ada future grid, ada DCA. Saya nggak usah bahas lah ya. Anda nanti belajar sendiri masuknya ini apa, ya. Jadi, menang atau kalahnya robot Anda tergantung dari setting parameter yang Anda tentukan. Kapan Anda harus beli, kapan Anda harus jual, di mana Anda harus stop, segala macam gitu. Ya, tapi menariknya Anda bisa copy trader yang bagus gitu, ya. Nah, sekali lagi, trading ini robotnya ini yang gratis, menarik, dan Anda mulai bisa trading sih. Katanya sih minimum $26 Anda bisa trading di KuCoin katanya. Tapi kalau Anda coba sendiri lah. Tapi yang saya baca dengan $26 minimum Anda sudah bisa trading dengan robotnya gratis. Ya, tapi hati-hati. Trading yang sesungguhnya Anda bisa menang, bisa kalah. Maka dari itu belajar dulu. Orang yang hebat aja masih bisa kalah gitu ya. Jadi kalau ada robot yang selalu menjanjikan setiap bulan menang minimum, itu saya cuma senyum-senyum aja coy. Ya. Oke, demikian saja bahasan saya mengenai perbandingan Binance dan KuCoin dan robot gratisnya KuCoin. Tapi ingat, untuk memakai robot gratis dari KuCoin Anda belajar dulu lah. Trading kripto itu bagaimana buy low, sell high, itu mah biasa lah ya. Terus kapan mesti belinya, settingnya gimana, Anda harus belajar dulu. Kalau Anda mulai ngerti, coba, mula-mula lah. Tadi kan minimum $26. Oke? Demikian, semoga tercerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.